Waduh, cryptocurrency lagi pada turun nih. Mana cryptocurrency gua? Di Bitcoin juga turun. Harus gimana ya? Oke, pasti ini merupakan salah satu pertanyaan yang timbul di kepala kalian sebagai seorang investor pemula. Di video ini, gue akan coba sharing ya bagaimana pendapat gue soal cryptocurrency akhir-akhir ini. Tetapi selain daripada itu, gue juga ingin menjawab pertanyaan salah satu dari netizen juga ya yang bertanya soal cryptocurrency. Makanya ini akan lebih menarik ya dibandingkan sebelumnya. Juga seperti biasa, gue ingin mereview investasi gue di Bitcoin di aplikasi Peluang selama beberapa minggu terakhir ini. Penasaran seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Gue yakin, buat kalian yang masih pemula atau sobat investor pemula di luar sana juga pastinya kaget ketika ngelihat cryptocurrency lagi turun nih. Terutama kita ngomongin soal Bitcoin juga, karena berkaitan terhadap investasi gue yang bakal gue review setiap minggunya. Mudah-mudahan kalau gue ada rezeki lebih ya gitu, karena gue sekalian top up kalau bisa. Nah, oke, sebelum masuk ke sana, baiknya ada disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue tidak pernah memaksakan kalian juga untuk mengikuti gaya gue. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, kita langsung masuk aja ya. Mungkin alangkah baiknya, gue akan coba review dulu deh. Bagaimana sih perjalanan gue selama 5 bulan, 2 minggu ini di Bitcoin. Nah, ternyata selama 5 bulan 2 minggu ini, progresnya adalah gue lagi minus, guys, gitu. Dan gue terbuka sama kalian loh, gitu. Seperti kata gue dan janji gue juga bahwa gue akan terbuka ke kalian juga. Nah, di sini, gue sekitar minus 2%. Dibandingkan dengan sebelumnya, kalau nggak salah, gue masih untung 8%. Jadi, sudah ada penurunan yang cukup signifikan, guys. Tetapi lagi-lagi, cryptocurrency itu memang seperti itu. Mau dia punya market cap yang besar maupun yang kecil, punya potensi penurunan yang sangat ekstrim. Jadi, menurut gue nggak terlalu yang kaget banget sih, gitu. Karena gue udah punya pengalaman sebelumnya juga, dalam penurunan ini bahkan lebih parah, gitu. Jadi ya udah, gue udah mengerti pasti akan ada sesuatu masa di mana dia turun, di mana dia naik. Kayak gitu. Nah, bahkan di saat kondisi seperti ini pun, gue malah top up, guys, gitu. Dan top up-nya itu lebih banyak dari biasanya, yaitu 100.000 gitu. Gimana caranya? Gue tinggal klik ini aja, beli di Bitcoin gue, terus habis itu gue masukin nominal investasinya, selesai deh. Sesimpel itu. Nah, jadi menariknya gini, kenapa gue di saat penurunan kayak gini malah top up lebih besar dibandingkan rata-rata gue investasi di Bitcoin? Padahal kan ini justru orang malah takut kan? Bahkan banyak orang yang mungkin escape ketika ada situasi seperti ini. Nah, kenyataannya, karena gue memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Bahkan kalau misalkan kalian lihat perjalanan investasi gue di beberapa bulan kebelakangan, itu juga pernah terjadi minus, bahkan lebih parah. Tapi apa yang terjadi, terbukti memang itu akan naik lagi gitu. Selama market kapitalisasinya bagus juga, seperti itu. Jadi di saat kondisi seperti ini malah justru jadi kesempatan buat gue untuk mendapatkan harga lebih murah. Jadi ketika nanti lagi naik, hasil gue akan lebih maksimal. Nah, kok bisa jadi maksimal? Itu kalian harus belajar dollar cost averaging. Jadi dengan kalian investasi rutin itu, kalian akan mendapatkan harga rata-rata. Sama kayak kalian membeli barang aja. Kalau kalian membeli barang pada saat rendah harganya, rendah lagi. Nah, ketika lagi naik, terus kalian beli lagi, itu kan kalian udah dapat keuntungan. Bingung? Oke, gini gampangnya. Coba kalian bayangkan kalau misalkan kalian beli sabun 3.000, terus pada saat 2.500 kalian beli juga. Pada saat turun lagi
menjadi 2.000, kalian beli lagi gitu. Suatu ketika balik lagi jadi 3.000. Kira-kira ketika balik lagi jadi 3.000, kalian udah dapat keuntungan belum? Nah, jawabannya adalah kalian harusnya sudah mendapatkan keuntungan. Jadi kalian nggak perlu harus nunggu keuntungan itu ketika harga sabunnya itu di atas dari 3.000. Tapi ketika di level 3.000 lagi, kamu udah dapat keuntungan. Gimana caranya? Kalian tambahin kalau harga rata-rata. 3.000 ditambah 2.500 ditambah 2.000. Berapa nih? 5.500, 7,5. 7,5 dibagi aja sama 3. Berapa? Ya udah, berarti rata-ratanya masih 2.000-an kan? Nah, berarti kalau rata-ratanya 2.000 sekian, ya, terus kalian nominalnya udah di atas harganya lagi, ya kalian udah dapat untung. Gitu. Kalian nggak perlu harus nunggu di atas dari 3.000 dulu untuk mendapatkan untung. Nantinya baru kalian jual. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan penjelasan simpel ini dapat dimengerti juga. Oke, itu sekian daripada reviewnya juga. Nah, di sini gue ingin menjawab pertanyaan dari netizen. Ya, netizen bertanya seperti ini. Kayak yang ada di bawah ya. Jadi, dia bertanya kira-kira bagusnya invest di satu cryptocurrency atau lebih daripada satu cryptocurrency. Kalau gue pribadi, tergantung daripada isi kantong kalian. Kalian mampu apa enggak? Kalau misalkan kalian tidak mampu untuk banyak, ya jangan gitu. Kalian fokus aja sama satu ataupun dua. Lihat gue, maksudnya gue nggak yang kayak, oh nih Cardano bagus nih, oh gue langsung invest. Oh Polygon bagus nih, gue invest. Jangan kayak begitu. Pada akhirnya, berdasarkan pengalaman gue, lo nggak dapat apa-apa. Mendingan lo fokus terhadap apa yang, oh nih kayaknya masih bagus nih, ini market cap-nya besar, ya udah lo fokus ke sana gitu. Kalau lo bisa konsisten di situ ya udah. Tetapi kalau misalkan lo gara-gara nyebar kemana-mana dan lo nggak bisa konsisten atau misalkan jadi mengacaukan target investasi kalian, ya mendingan nggak usah gitu. Lagi-lagi diversifikasi itu bagus sebenarnya untuk meminimalisir penurunan investasi. Tetapi lagi-lagi kalau terlalu banyak diversifikasi menurut gue juga kurang begitu bagus. Karena hasilnya nggak begitu maksimal, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari netizen ini juga. Oke, buat sobat investor semua yang setelah ini, ingin belajar lebih dalam lagi soal investasi di cryptocurrency, lu bisa cek di playlist trial trading gue yang ada di samping. Juga kalau kalian tertarik nih untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency di aplikasi Peluang, ya, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Atau kalian coba kunjungin yang ada di box deskripsi gue juga. Nah, nanti kalian bisa pakai kode referral gue di situ juga. Nanti kalian bisa dapat cashback ya sebesar dari 15.000 sampai 1 juta. Tetapi minimum kalian harus top up 1 juta. Lagi-lagi ini adalah optional ya guys. Artinya tidak harus. Kalau kalian mau mulai lebih kecil juga nggak masalah. Tapi kalau kalian mau mulai dari besar, silahkan aja. Tetapi ketahuilah resiko dan potensi pada investasi. Setiap punya resiko besar, pasti potensinya juga besar. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.